Ya dia ngelihat Ka'bah aja dapat pahala. Iya. Sementara kita Bisa pakai sejadah nggak kalau sholat? Gambar Ka'bah. Enak dia dong, jadi jubir. Tiap hari. Minimal coblos Ka'bah. Minimal coblos. Kasihan. itu malah nggak boleh men. Makanya. Merusak Ka'bah tuh. Katanya. Nah mungkin apa gara-gara itu kali ya? Tadi Yusuf Mansur tadi bilang nomor 1 tuh baik sangka, nomor 2 baru kita menang. Iya, nomor 3 lowbat men. Wah lo parah lo. Parah nih malah. Parah lo. Saya Iya Ustaz. jalan dari Solo menuju ke Ustaz udah ke Solo nih? Udah. Oh iya. Oh iya. Jangan juga kita jatuh kepada buruk sangka. Oh dia kaya karena jalan nggak benar. Oh dia terkenal karena jalannya nggak benar. Oh dia menang karena jangan juga begitu. Giliran menang nggak dilanjutin jalan nggak bener ya. Ya kan gue mesti hati-hati. Ustaz sendirian sebenarnya yang cuma mau negur. Manusia mohon ampunlah bila waktu Multi masih ada. Bakat bukan terpendam, terpancar. Nggak ada yang ngapan, gue cari-cari nggak ada nih lagunya. Nggak ada. Oh lagu Nggak ada dia tesnya? nih. Dia sendiri kayak bikin. Hambanya tiada manusia lepas dari dosa. Iya. Tiada manusia bersifat sempurna. Iya salah. Boleh Karena kontrak buat lebaran ini. Oke teman-teman, kita bersama Ustadz Yusuf Mansur. Tat, ini sekarang banyak banget film-film yang serem-serem Tat. Alasannya untuk mengingatkan kita kepada akhirat Tat. Iya. Tapi ujung-ujungnya lo cerita, gimana ceritanya lo takut sholat subuh akhirnya? Kenapa jadi gue? Lo cerita dong. Enggak, Lo takut Ustadz. sholat subuh. Sebelumnya males, sekarang takut. Takut tuh bener banget. Dia jadi Pernah nonton film. Sebelumnya Ustaz. males. Jadi kagak sholat-sholat dong. Gimana? Pernah lah nonton film horor lokal Indonesia. Bagus filmnya. Cuman kan kalau menurut gua tuh kan film horor Indonesia tuh jauh lebih realistis. Bukan karena sinematografinya, karena Imajinasi suasananya, apanya tuh kan sangat dekat sama kita sehari-hari. setannya Kan? deket Tat. Nah itu ada Walaupun beberapa ngesot juga deket tuh setan. ada beberapa adegan yang itu scene-nya tuh pemerannya atau film itu tuh mengisahkan tentang adegan sholat gitu kan. Sholat malam mereka tuh sholat tahajud Makmum apa. nih jangan judulnya nih. Ya gue nggak mau nyebut nama filmnya lah. Udah lewat juga. Sudah lewat. Intinya dia sholat terus kemudian ya kan Al-Fatihah kan habis sholat dolin kan ada lanjutannya kan ya. Amin. Nah yang ngomong amin bukan dia. Banyak, iya, makmum. Ya, habis itu salam kan. Assalamualaikum. Nah itu tuh. Dan itu menyebabkan akhirnya lo trauma. Nggak trauma. Ya, no, habis nonton film mah biasa aja kan. Kita makan dulu kan, nonton di mall kan, segala makan, terus habis itu pulang. Besok paginya sholat subuh bangun tuh kita habis ajan kan, jam 4:30 lah waktu itu. Mau wudhu nih, kok kebayang ya? Itu aja sih, ceritanya sampai situ aja. Ya itu gimana sih Tat ceritanya? Sebetulnya dapat nggak sih itu? Ini kan baru-baru ini ada film judulnya Kiblat ya. Kiblat. Yang dilarang sama MUI gitu. Emang udah ada pelarangannya? Belum, lagi Kata berusaha Mas dilarang. Agil udah dilarang. Emang udah dilarang ya? Oh nggak boleh tayang? Nggak boleh tayang, udah. Kayak Khalil Nafis kalau nggak salah yang Makanya- komen. Kayak kalau Nafis tuh Bawang memang kali. dia Iya, bilangnya mungkin. katanya belum lihat filmnya, cuman pas lihat posternya, loh kok posternya Serem banget begini. gitu. Terus namanya kok Padahal Kiblat gitu ya. dia apa namanya dia riset kiblat itu sepengetahuan saya itu adalah Ka'bah. arah sholat gitu kan gitu. Ya nggak tahu nih menurut Ustaz Yusuf gimana nih. Film-film horor. Ya tuh mungkin gimana? dianggapnya oleh sebagian kita ini kan sesuatu yang suci ya. Terus ini kan juga lambang-lambang agama, lambang-lambang Islam. Ketika dipakai terus kemudian melenceng, ya wajar juga ada yang punya ketersinggungan.
Ya. Dan ini bagus kalau dibiarkan bisa jadi nanti ada film judulnya Ka'bah. Ya kan? Tapi Halo, dari sisi berdarah. Ya, artinya kan ada lambang-lambang keumatan yang ada di sana. Kiblat jelas itu memang punya Muslim itu kan, punya Muslimah, punya Islam. Terus dibawa pada konotasi yang jelek, yang horor. Nanti orang nggak mau lagi gitu. Ada banyak pertimbangan sih. Pertimbangan yang pertama adalah ya memang kalau bisa bikin film horornya jangan juga nyentuh soal agama yang kelambang banget. Karena di Indonesia ini urusan agama pasti sensitif. Yang kedua, menjadi umat yang beragama juga jangan nanti merasa superioritas juga, Ji. Misalkan kita yang berpuasa pengennya dihormati sama yang nggak berpuasa, kan itu juga jadi nggak bagus juga. Kalau beragama dibawa kepada ke sana. Saya ceramah kok kamu nggak ngehargain yang ceramah, ya kan salah lagi. Ya kan kayak aku nih lagi ngaji, kok kamu malah nggak ngehargain yang ngaji. Nah itu bentuk hal lain ya, hal lain yang ini menarik nanti dibahas secara psikologis, bahwa ada superioritas orang yang beragama juga yang nggak tahu juga kok butuh pengakuan juga. Selalu merasa harus lebih dihargain. Harusnya kan nggak begitu. Ini sorry ya, saya potong balik lagi ke film yang Riga tonton. Iya. Artinya sebagai sebuah karya berhasil dong tuh film. Karena bisa bikin Riga kagak sholat. Gua nggak bilang kagak sholat. Terbayang-bayang. Iya, nggak berani sholat habis itu loh kan. Kan bukan berarti tidak sholat. Oh iya, maaf pemirsa. Tapi sholatnya jam 7 padahal subuh. Enggak maksudnya itu. Jadi gini, Tunggu matahari terang. Tapi emang laku sih film-film horor tuh, makanya Enggak, maksudnya- produser pada berlomba-lomba. ya kan sebagai karya film itu bagus dong. Berhasil ya? Berhasil. Tapi ternyata ada efeknya. Dan mungkin aja dia badan segini, Tat. Ini ngeri gimana yang badannya kecilan kan juga. Gak ada hubungan. Nah, Tat, aneh elaborasi juga ya, Tat. Kan di Islam juga memahami hal gaib itu ada tuntunannya kan ya. Maksudnya kita harusnya gimana sih sama misalnya jin, syaitan gitu ya. Harus takutkah gitu? Atau jangan-jangan film-film kayak gini dikhawatirkan mendorong kita jadi kayak gitu, takut berlebihan yang harusnya sebenarnya nggak perlu kayak gitu. Relasi jin dan manusia kan bukan saling Sama-sama makhluk nakut-nakutin. Tuhan kan. Apapun yang kita tonton sebenarnya, apapun yang kita tonton, yang kita dengar bahkan, dan yang kita baca, kalau kuat banget emang berpengaruh. Justru kita harus mengundang sebanyak-banyaknya lagi para ahli-ahli sinema, ahli-ahli perfilman untuk kemudian urun rembuk, memasarkan kemudian apa yang bisa dipasarkan misalkan dari agama, dari bangsa, dari negara, untuk kemudian kita judulnya kan kayak propaganda juga gitu kan. Kita judulnya kayak kemudian mempengaruhi orang banyak. Iya. Nah cuman kritisi yang dilakukan sama teman-teman ini adalah baik untuk menjaga juga, menjaga jangan sampai kemudian kebablasan. Bukan membatasi karyanya ya. Bukan batasi karyanya, tapi ada bentuk kritik. Kan kritisi ini saya lihat awalnya poster sebenarnya, lebih kepada posternya. Iya, karena Tapi filmnya emang kepalanya serem sih, ngadep ke Udah lihat emang? Teasernya. Teasernya. Oh teasernya. Itu emang gini sih, walaupun kalau nonton film horor itu cara menanggulanginya gampang, tinggal di mute doang. Gitu kan, jadi nggak serem itu, tapi Tinggal tutup mata aja juga. nggak, tutup mata masih denger, masih ini men. Tapi kalau lo tonton, terus lo mute, itu selesai tuh film horornya mah. Ya ngapain juga Nggak ada dia? serem-seremnya. Apa yang mau ditonton? Nggak, maksudnya begini tadi. Itu secara fakta di lapangan ya, maksudnya fakta kehidupan sehari-hari. Sebetulnya tuh segampang itu nggak sih? Atau emang sesusah itu ngelawan setan, demit iblis tuh? Kan kalau di film-film ini kan dia ikut sholat, man. Orang kita lagi sholat, kita yang digangguin. Itu satu kampung dibikin nggak azan pokoknya kalau nggak salah gitu, kagak ada azan. Lu nonton teasernya? Teasernya ada gitu. Jadi itu sampai akhirnya ada anak kecil bilang kalau abang mau benerin kampung ini, ajanin nih kampung. Terus dia ajan men, pada sengsara semua tuh satu kampung. Ada yang kupingnya keluar darah, wah gitu deh. Jadi sebagai karya dia berhasil pasti membuat purpose-nya, tujuan dari orang itu kan memang menciptakan ketakutan, namanya film horor kan ya.
Cuman itu tadi kan katanya Ini Ustaz. Agil apa urusannya sih sama film ini, men? Kita disuruh bahas gitu. Bener juga. Jangan-jangan dia main Gue sebetulnya. kepikiran. Itu film awal dia sebetulnya. Cuma gara-gara digagal-gagalin sama Mui, dia kagak Dia jadi protes tampil. lewat kita protesnya gitu. Iya. Jangan-jangan begitu. Nggak, maksudnya, balik ke yang tadi, Tat. Emang sesulit itu, Tat, nanganin demit, setan, iblis itu sebetulnya? Kan bukan pada posisi seperti yang digambarkan. Posisi setan itu kan tujuannya menjauhkan orang dari Allah, tidak menyembah Allah, kemudian berbuat kerusakan di muka bumi. Tapi bahwa ntar dia penampakan-penampakan yang kayak begitu, menurut saya sih itu imajinasinya kita-kita. Ustaz kagak pernah digodain setan? Enggak. Yang setan maksudnya yang muncul ya. Iya, Kalau digodain muncul. setan yang lain sering. Setan kredit terutama ya. tapi kan ini, pembicaraan kita tuh tidak menjauhkan kita dari rasa lapar. Oh iya benar. Iya. Baso. Nah, Kagak, tar dulu itu tadi tuh. Jadi Ustaz kagak pernah di... Enggak pernah. Dalam bentuk yang muncul yang berdarah-darah gitu, yang sampai kita tekuk-tekuk gitu. Enggak. Karena jin dan manusia kan beda alam ya, Tot ya? Beda alam ya. Itu mah imajinasi, Bos. Yakin Enggak, saya. tunggu. Saya nanya lagi, ini mohon maaf pemirsa saya, bukannya gue mendominasi, tapi gue penasaran. Enggak, lo menghindarkan kita sama mangkok bakso Enggak, kita. ntar dulu soalnya makanya gini, ini penting nih. Oh iya. Pernah nggak Ustadz, imajinasi gue ya, bakso nih. ada jamaah Ustadz nih, datengin Ustadz, Tat, tolong sembuhin dong nih orang kerasukan. Pernah nggak? Oh sering kalau Kalau gitu. itu iya. Nah, terus itu sembuhinnya gimana? Ya nggak bisa, gue nggak tahu. Lah terus ngapain dibawa ke Ustadz? Ya gue Tidak bilang. terima orang kerasukan, lu tulis aja depan rumah. Enggak, malah saya suka aja ngobrol lucu. Kadang-kadang bahasa Perancis. Enggak serius, terus nggak sembuh, Tat? Kan dibawa ke Ustadz nih. Terus diapain sama Ya Ustadz? saya dari awal udah bilang, ini salah kalau dibawa ke saya. Karena saya bukan ahlinya. Tapi ini saya pengen ngobrol kita berdua. Nyambung. Nyambung. Lah, Wah gawat nih Ustadznya. Terus? Iya makan bakso dulu kali. Bang, bakso bang. Bakso. Ya gini-gini nih obrolan bapak-bapak. Tadinya di luar, begitu hujan masuk. Jadi nggak ada tuh menurut saya yang setan sampai Sampai kayak gitu secara ya, Pak? fisik gitu ya. Nah ini kan memang alam imajinasinya dia. Kita nih yang membuat seakan-akan tuh bisa seperti itu. Ya kan imajinasi kita bisa berwujud juga. Iya. Bukan setan yang imajinasi kita yang berwujud. Iya. ya karena apa yang kita bayangin tuh memang seakan-akan. Tapi saya pernah ya emang ini Masya Allah nih. Ya. Lu kenapa maju tadi punya gue tadi. Lu maju aja. Lo kualat tuh. Ini kalau masalah bakso, kita berani main di luar. Jadi udah tahu sifat setan kayak gimana? Udah. Gak mau berbagi sih. Saya Iya, Ustaz. jalan dari Solo menuju ke Ustaz udah ke Solo nih? Udah. Oh iya. Oh iya. Adalah ke satu daerah. Iya, Ustaz. Jalan itu melewati gunung. Terus saya menghororkan diri. Iya. Di mobil nih saya bilang, nanti kita jalan nih, ternyata jalan nih nggak pernah ada ujungnya. Saya bilang begitu. Malam nih. Saat ntar kita jalan nggak ada ujungnya, nggak taunya kita jalan ke dimensi lain. Bukan jalanan kita. Demi Allah nih belum puasa ya. Dua teman saya yang di mobil itu dan istri saya bilang begini, istighfar Pak, kata istri saya, kata yang lain juga gitu. Ya nih Ustadz nih ngomongnya macam-macam. Seketika loh itu jalannya bukan jalanan kita. Nggak ketemu orang, nggak ketemu mobil, nggak ketemu motor, nggak ketemu apa-apa. Dan kami muter balik situ lagi. Muter balik situ lagi. Muter balik situ lagi. Itu Sampai nyata nih? nyata demi Allah. Sampai kemudian saya melepas diri. Bilang ya Allah ya saya salah nih. Bisa nggak keluar dari dunia gaib gitu bilang. Ya Allah minta ampun. Begitu minta ampun ketemu swalayan. Itu sebelum tanggal 14 Februari ya, Pak? Iya. Jadi Ustadz mau kasih tahu sebetulnya Solo itu dimensi lain gitu. Iya. Udah bahasa udah ada. Sambil ayo. Disambil. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kan ada yang lucu tuh. Katanya kalau makan nggak pakai baca bismillah. Setan kan ikut makan. Iya kan? Nah, ada yang ngerjain setan, Ji. Nah terus? Gimana? Ada yang ngerjain setan. Dia
Nggak baca Bismillah. Dia nggak baca Bismillah, tapi makannya makan cabe. Jadi kan setan makan cabe tuh, begitu makan tahu dia baca Bismillah. Paham gak lu? Bawa-bawa banget lu. Mentang-mentang ngobrol sama Mas Imam, ujungnya bapak-bapak. Udah lama banget ya? Iya. Nih, Langsung hening. langsung Nggak ada yang mau ngomong. Orang udah ngeliat kita makan. Asli, ternyata asli. Bukan properti ya. Bener. Nih, Tapi setan tuh takutnya pakai apa sih sebetulnya? Ayat kursi Ayat rukyah ya, Tate? atau ada ayat lain? ayat kursi, ayat Turki ya. Ada Terus di kan sekarang nih, bro, kalau kita searching tuh, mau di TikTok, mau di YouTube, banyak orang ngerukyah orang gitu yang lagi masukan jin. Tapi nggak ada yang kayak di film bisa Kayang. begitu. iya, berbalik ya. Makanya setuju kata Ustadz bilang itu imajinasi. Nah, setuju juga sama yang Riga bilang, itu sebenarnya kan memang ya bertujuan, ya namanya juga film ya, pasti ada melebih-lebihkan dari Yang dunia seterusnya kan. misalnya kita melihat di radio. Radio itu kan kuncinya theater of mind kan. Iya. Apalagi ini berkaitan sama visual dan audio. Kan film horor itu kan erat kaitan sama jump scare kan. Jump scare itu kan ada aksi visual yang tiba-tiba dak. Serem sama audio yang bikin merindingin. Orang ya pasti imajinasinya udah langsung kebayang. Tapi saya tuh baru tahu artinya khusyuk. Apa tuh? Ini khusyuk banget. Mendadak nggak ada suaranya, nggak ada. Khusus sama doyan beda tipis tuh. Tat. Sama lapar dari tadi nunggu dia. Habis buka belum makan gini. Makanya nggak usah ala-ala, Ustadz udah minta bakso, dia ngalangin dulu kan. So nanya-nanya. Giliran bakso udah dateng nih yang paling anteng. Bener. Yang menghalangi itu sama setan. Ya Allah. Tat, emang belum pernah ngeliat setan seumur umur, Tat? Belum. Yang jangan sampai. Kalau Ustadz tuh mimpi buruk. Takut juga kan? Hah? Gue sering. Mimpi buruknya seorang Ustadz tuh kayak gimana? Ya mimpi kejar setan, mimpi rep. Kalau kata orang Nah Betawi itu itu pernah ketemu setan. Kayaknya nggak belum. kan ketemu. mimpi. Oh ya, kayak bukan. gimana tuh setannya kalau di mimpi Ustadz? Seingat saya emang nggak pernah visual banget ya. Artinya memang suasananya Kayak aja. samar-samar gitu ya? Iya, samar gitu. Ini bisa dimakan juga nih. Iya. Nah, bisa Ustadz. Enak ini. Bakwan nih. Kalau tempat yang paling angker buat Yusuf Mansur tuh apaan? Ada nggak? Gue mau nyeletuk, tuh nggak bagus. Rumah. Mana ya? Rumah yang udah lama nggak dihuni. Itu setan tahu nggak sih kalau lo Ustadz? Tat? Ustadz nih. Perlu buat tes tuh gimana tuh? Kayaknya tahu. Nggak itu gimana tadi rumah yang nggak dihuni tuh gimana? ceritanya? Rumah yang lama nggak dihuni, yang nggak pernah dibersihin, Pengep ya? tahunan, nah itu. Kalau kuburan di pesantren ada kuburan oke aja. Iya. Iya kuburannya malah cakep. Anak-anak pada suka nongkrong-nongkrong di kuburan. Santri-santri suka baca Quran di situ. Rumah yang nggak pernah tempatin. Jadi kamar hotel serem juga dong tadi. Kamar hotel. Iya kan kadang-kadang kalau dia lagi kosong sepi. Ya kan nggak dalam jangka waktu lama. Selama apa Tat? Apa The Demit tuh bakal ninggalin rumah kosong tuh ditinggal berapa lama? Dia sampai misalkan dia bekabang gitu loh, kawa-kawa gitu. Kawa-kawa. Oh, laba-laba itu ya? Ya balaba. Pikiran lo apa tentang kawa-kawa? Nggak ada. Ketawa gue lagi. Ada yang lain, ada yang lain. Nggak tahu. Dari pas salah ngomong gua. Oh, sampai itu tuh pasti tempatin ya tadi. Nah, kan ada hadis juga kan. Rumah yang nggak pernah di ngajiin, nggak pernah disolatin, ya dihuni setan juga. Tapi kan dihuni setan tuh maksudnya begini ya. Sifat setan itu kan pemarah. Iya. Oh jadinya larinya ke sifat Nah, manusianya. membangkitkan marah. Nanti orang rumah tuh sering marah-marah. Sifat setan juga nggak redo. Ya, senengnya tuh nggak redo, senengnya tuh nggak seneng. Maka orang rumah yang nggak sering ngaji, nggak sering sholat, rumahnya nggak dipakai buat ngaji, buat sholat, nanti yang terjadi apa? Dia sering nggak redo, ketemu makanan, ini kerupuknya mana? Nggak ada. Ini sambelnya mana? Nggak ada. Panas bener nih, dingin bener nih, anginnya selalu gitu.
Makanya rumah-rumah yang kemudian tidak ngajiin, tidak disolatin, Rasulullah bilang itu lebih gelap daripada kuburan. Walaupun dia secara fisik ada terang, ada lampunya gitu. Majasi itu. Katanya surah yang bagus juga Al-Baqarah ya, Ustaz, untuk nerangin rumah ya. Iya. Kita baca soal Al-Baqarah. Kenapa yang bagus Al-Baqarah? Karena panjang, jadi bagus panjang. Oh, gitu ternyata. 3 juz. Iya, 2 juz, 3 juz. Nah, kembali ke film Kiblat. Memang nih film dia muatan awalnya mudah-mudahan memang dakwah ya. Tapi dakwanya juga kan kita mesti lihat dakwanya apa yang mau dia dakwahin. Tapi nggak fair juga buat kita kalau kita juga belum ngelihat kan gitu. Betul. Iya juga sih. Kita hanya melihat berdasarkan Kayak Holil Nafis kayaknya juga dia ngomong kok saya belum lihat kayak gitu. hanya berdasarkan trailernya terus kemudian kita udah memvonis kan masalah. Tapi penilai ini nggak salah. Karena yang dinilai kan juga bukan filmnya doang, tapi tools promosi dari film itu. Ada teasernya itu ya. Teaser, poster. Oh iya. Nah itu kan yang dikritisi kan kok orang lagi ruku kok balik atau apa gitu. Kepalanya kebalik gitu Iya. kalau di posternya. Dan bisa jadi kalau ada orang kemudian takut azan, takut sholat bisa jadi. Jadi kan gue testimoni gue bener ya. Dan itu kan nggak positif ya, Tat ya? Nggak Kalau positif. gara-gara itu orang jadi takut sholat itu kan Iya. jadi negatif gitu. Iya, benar. Malah esensi dakwahnya, gue rasa kan maunya nggak ke situ kan. Iya, Mungkin iya, maunya iya. justru sebaliknya. Cuman gara-gara itu malah sebaliknya kan malah sayang tuh. Kontraproduktif ya. Tapi itu batasannya apa ya? Tadi sih Ustadz di awal udah bilang ya batasannya jangan terlalu jauh ya. Kayak agama kan selalu sensitif gitu Tat ya. Iya. Kalau emang tujuannya menghibur, namanya juga film, ya mungkin ya harus kira-kira juga gitu Tat ya. Iya kita ini kan nggak pengen juga agama kita diingat dari sisi horor. Kalau malam Jumat horor. Kenapa sih nggak bisa bikin misalkan kayak Christmas sifatnya love, cinta kasih, sayang, keajaiban Natal. Misalnya gitu ya. Biar malam Jumat horor. Lihat cuma horor. Iya juga Tat. Iya juga ya. Bener Baru juga. sadar ya. Bener juga. Harusnya itu kan malam yang baik buat umat Islam ya. Nah kan Karena Jumatnya ketika kan mendengar tahajud, kiblat, makmum, konotasi orang dibombardir terus, maka ntar kita nggak punya lagi kosakata yang bagus tentang agama kita. Iya dong. Udah gitu kan setan kita emang nggak ada yang pakai jas juga gitu kan. Tat, kalau di film tuh kan, apalagi industri kita kan makin bagus ya. Kan kayak sekarang nih humor, kalau nggak salah nih kayak ada director of humornya gitu ya. Yang mikirin biar ada lucunya dan lucunya benar-benar pecah gitu. Mungkin terminologi gue salah mungkin ya, tapi ada yang mikirin Ya gitu. kayak DOP-nya lah. Kayak DOP-nya, ngomongin misalnya dari sisi gambar kan kalau itu. Maksud gua, kalau di konteks film horor kayak gini, mungkin juga harusnya ada ya, dia misalnya ada satu ulama yang dijadiin counterpart untuk ngejagain gitu, biar nggak offside gitu, Tat. Menurut Pengalaman saya di industri film, Nah, ulama yang dipakai tuh emang nggak ada yang buat konsultan, nggak ada. Ya, jadi pemain aja udah. Pemain bahkan lebih jeleknya jadi cameo. Oh. Itu lebih minor lagi kan. Jarang ada yang memang buat memang konsultanin kalau ada yang baik. iya, maksud kami gitu, Tat. Jarang. Dan mungkin kan dia kan lagi main pinggir jurang nih, apa salahnya gitu maksudnya? Ada orang yang emang benar-benar ngerti agama untuk ngejagain biar nggak offside gitu. Ya sisi lain kalau terlalu banyak ikut campur juga, film itu bisa jadi nggak berkembang juga. Wah, iya juga ya. Benar juga. Terlalu banyak pakem, Nggak jalan tuh. itu kan film namanya. Thank you. Namanya autobiografi atau dokumenter. Iya, benar. Ntar ada lagi film Siksa Kubur. Duh, Udah ada. tayang. Belum. Udah kan ya? Belum. Kayaknya udah ada itu. Belum, Joko Anwar kan. Pas lebaran katanya. Terus Mas Agil, apalagi topiknya, Mas? Oh, War Takjil.
Tuh lagi menarik juga tuh Tat, selain film. Lu ada yang mau ditanyain lagi? Film? Kagak udah. War Takjil Tat. Tatat, kalau kayak tadi ya, ada pengalaman buruk nih Mas Riga gara-gara nonton film. Itu ada yang dosa nggak? Yang bikin film? Ya. Enggak lah, itu kan dampak gua sendiri secara personal ya kan. Kan nggak semua orang terganggu juga. Ya makanya gue tanya, ada yang dosa nggak gara-gara lo nggak sholat? Gue bilang Ya minimal terbayang-bayang, liganya dosa. bukan nggak sholat. Cuman sholatnya jam 7. Sholatnya di deketin sama sholat duha. Itu ada impact dosanya nggak? Kagak ya? Tetap yang kagak sholat yang dosa. Iya. Tapi kalau dia memang bikin film sengaja buat orang supaya nggak sholat, ya baru dapat dosanya. Oh, inamal amal biniat lagi ya Tat. Udah, belum ini. Ya Allah. Tiga jubir. Allah Akbar. Sama ya. Pantas aja yang Ngopi, Tat. dikasih Iya. satu kursi Mas Imam. Ngapain Tat? Mau ngambil kopi? Itu ada gelasnya yang lain Tat. Oh, ada yang lain ya? Ya. Ini gimana sih ini urusannya ini kok Ustadz ngambil-ngambil sendiri sih? Udah, cakep udah. Rumah sendiri. Tat, tadi aneh lihat mobil baru depan Tat. Nah, Itu habis mancing juga atau gimana tuh Tat? kalau Ustadz mah tinggal mancing dia enak. Iya, mancing itu. Iya gitu ya? Ceritanya panjang itu. Wah. Mantep. Gimana nih panjangnya? Mantep dah udah pokoknya. Ustadz ayah naik 5 aja waktu itu cerita kan mancing-mancing di mana Tat? sekarang- G20. Sekarang kompetitornya. Yang dia bawa kompetitornya. Oh, gua nggak lihat lagi. Iya, Ada iya, di iya. mana? Saudara kali itu. Kompetitor dong men. Listrik juga. Saudara senegara kok itu. Iya, ya, saudara itu. Oh. Satu pabrikan katanya malah. Iya. Oh, sekarang tuh Nonis. lagi rame tuh di aplikasi Nggak usah. sosmed tuh kan. Jadi yang nonis itu juga ikut war. Takjil, beli takjil. Yang ngejual juga ada nonis juga. Ini seru-seru aja sih, asik. Iya. Di Ben Hill kan kalau di Jakarta yang rame itu dari dulu. Tapi baru sekarang rame, ternyata mereka tuh ingin merasakan gimana sih suasana orang itu berburu takjil. Jadi yang berburu takjil bukan orang yang puasa doang. Jadi teman-teman yang nggak puasa juga ternyata pengen juga. Gimana gitu. menurut Ustadz tuh? Kalau dari gue sih seru-seru aja ya. Menurut Ustadz gimana tuh, Ustadz? Iya, malah pengalaman baru buat mereka. Kita nih ngelihat episode baru nih. Kalau cuman sekedar yang jual orang non muslim udah banyak. Udah banyak. Udah lama ada juga. Kalau yang beli juga mereka juga udah sering juga. Mereka beli buat pembantunya ada. Iya benar. Mereka beli buat karyawannya banyak. Iya. Tapi kalau ini disebutnya war gitu ya, kayak tiket Coldplay gitu kan. Emang nih baru nih. Menurut saya oke nih gitu. Kayak ada giroh gitu. Iya kan gitu. Dan hebatnya kan mereka nyiapin pertanyaan tuh. Bahasanya bahasa Iya kan? Arab terus. Ya sama Ustadz bro. Ustadz ini. Iya kan kata dia platformnya ada 6. Yang kasihan Dia dengerin lo tadi berarti. Yang Ada kasihan semangatnya saya. bro. Secara matematika kan, Wis, Nih, berat. berat. itu warga negara Arab. Itu secara matematika ya. Itu mestinya paling banyak di surga Tat. Kok Kan bisa? katanya kalau sholat di Masjidil Haram Oh, pahalanya 100.000. 100.000. Lah kita kan jauh Tat ke sono. Orang ada teman kita, dia ahlul Madinah, pertama kali sholat malah di Bogor. Hah? Iya bener, kejadian ini. Lahir di Madinah, kecil gede remaja di Madinah. Tapi orang Indonesia. Enggak, orang Orang-orang Madinah. asli sana. Iya. Dan tapi dia Muslim, lahir as a Muslim. Tapi pertama kali dia sholat malah di Bogor. Kenapa? Nah ini faktor hidayah. Hidayah bos. Lah hidayah emang dijualnya di Indonesia, Bos. Itu bukan. Bukan. Lu cari di KS nggak ada. Makan bakso nggak pakai kuah, Aneh sendiri dia. jenazah lompat-lompat. Oh gitu tadi. Iya. Jadi belum tentu yang di Arab itu memanfaatkan fasilitas itu belum ya? Iya belum tentu. Tapi logika matematikanya menarik ya. Harusnya punya peluang kan begitu ya. Iya. Iya benar. Probabilitasnya lebih besar, tapi bukan berarti sempurna kan gitu. Enggak, tapi kalau dia beneran men, dia
Ya pasti kan lebih banyak hitungannya daripada Iya. Ya, logiknya begitu. si Iqbal kan. Iya. Bener. Bukan cuma sholat, ibadah apapun. Ya dia ngelihat Ka'bah aja dapat pahala. Iya. Sementara kita Bisa. Kalau TV ya. Emang kalau emang sholat TV boleh Lihat kan? sokmed ya. pakai sejadah nggak kalau sholat? Gambar Ka'bah. Enak dia dong. Jadi jubir. Tiap hari. Minimal coblos kawal. Minimal coba. Kasihan. Itu malah nggak boleh men. Makanya Berusaha Ka'bah tuh. kata Nah mungkin apa gara-gara itu kali ya? aduh, gara-gara itu nggak tembus 4 tuh kayaknya tuh Ustaz. Dikit lagi Tembus, doain aja. Mudah-mudahan. Doain. Masih proses. Tapi aneh ini ya Tate. Sempet kepikiran juga nih apa sih plannya Allah ya? Hah. Dia turunin agama tuh di Arab. Hmm. Tapi yang jadi negara muslim terbesar tuh Indonesia. Iya. Kenapa nggak dia turunin di Indonesia aja nih? Mohon maaf ya Allah ya. Nanya nih. Maksudnya bukan mempertanyakan tapi emang Ini nanya pertanyaan teologis gini kurang cocok di podcast. Pertanyaan teologis begini. Emang Bagusnya siapa di- bilang di podcast? Atau cocok juga sama tipe penjawab yang humoris. Yang bukan dalil ansih gitu. Ya. Nah, itu Bisa cocok. mencari logika-logikanya Iya. lah. Saya banyak tuh Tat, pertanyaan-pertanyaan begitu tuh. Itu dan itu pertanyaan sebenarnya anak-anak muda sekarang. Kritis-kritis kan mereka Iya. tuh. Iya emang, saya juga masih 28 sih Tat. Iya. Jadi mewakili. Ustadz ketawanya mewakili banget. Makasih, Tat. Enggak, gue ngeliatnya kayak dia 27. Ah, lebih muda lagi. Oh 28 itu loh. Tipis. Gue bingung. Jadi itu, tapi pertanyaan-pertanyaan kayak gitu boleh kan Tat? Boleh. Yang penting kan bukan untuk dari awal mengingkari. Namanya gue nanya. Nah ini juga nih. Guru ngaji aneh tuh bilang gini Tat. Hen, Islam itu nggak susah, jadi jangan susah-susahin. Nggak gampang juga, jangan digampang-gampangin. Nah itu aneh kait-kaitkan dengan jama kosor, gitu kan? Kan ada suka bercanda tuh, lagi bepergian jauh, sholatnya 4 rakaat tetep. Kok lo nggak dikosor? Ntar diomelin Allah, dibilang sombong. Udah dikasih fasilitas kosor nggak dipakai. Jadi tuh gimana sih sebetulnya menerjemahkan Islam tuh yang jangan nggak susah, jangan susah-susahin, nggak gampang, jadi jangan gampang-gampangin tuh. Udah bener, gurunya Jensa tuh bener. Bahwa beragama ini emang harus rileks, harus bahagia, jangan stres. Jangan berlebih-lebihan ya. Juga jangan berlebihan. Dan menjadi orang yang Islam banget tidak menjadikan dia kehilangan kemanusiaannya dia. Kadang-kadang kan menjadi Islam, keluarganya nggak kenal dia lagi. Ada emang kayak gitu, Ustaz? Banyak sama istri jadi mandang rendah istri. Oh, karena dia merasa sudah sedekat itu mungkin sama agama, sama Allah gitu Iya, ya. dia lebih nyaman sama teman-teman yang udah pada kayak dapat hidayah gitu, bisa jadi gitu. Ya, menghilangkan sisi kemanusiaan itu tidak dikehendaki oleh Allah. Makanya kan lucu gitu orang-orang kita ini yang muslim misalkan ke masjid pengen ketenangan itu lucu. Hah, salah ya? Bukan, ketika dia justru marah sama yang menghasilkan ketidaktenangan. Ah, paham. Kagak, gue nggak ngerti. Maaf. Nah, coba gimana? Gimana coba? Salah dong, lagi, gue maaf. takut ngomong paham nih. Ya intinya kan orang ke masjid itu apa sih? Mau tafakur, pengen dapat ketenangan. Tapi ternyata faktanya misalnya ada ketidaktenangan, ada rame-rame anak kecil. Malah dia marah-marah. Ya itu kan ujar sesungguhnya di situ. Iya. Berapa banyak orang misalnya kita nih dari zaman kecil nih, anak-anak kecil nih sholat, terus kemudian kan mereka masih kecil kan, mereka sholatnya nggak sesuai dengan yang seharusnya lah. Ada aja kan yang marah apa. Dulu karena waktu sekolah, saat pernah dulu sekolah tuh justru yang anak kecil itu memang dibiasakan di masjid itu intinya itu adalah pembiasaan. Yang penting kalian itu tahu ini tempat ibadah, ini masjid. Bahwa sholatnya itu nggak harus mengikuti makmum dan segala macam itu kan memang faktor pengalaman usia nanti yang akan mendewasakan dia cara beribadah kan. Iya, ketika Islam adalah agama sosial banget.
yang juga mengharuskan kita tetap menjadi manusia bumi. Tapi ketika kita ke masjid, kita justru nggak mau jadi makhluk bumi, nggak mau nanya orang, nggak mau nanya temen, nggak mau ngeliat kanan kiri, nggak mau ngobrol. Kalau ada yang ngobrol, nggak boleh ngobrol gitu. Ada kegelisahan apa nih Mas Hendra? Enggak, saya bingung aja nih dua teman saya nih, Tat. Kayak sebelum acara ini dia udah ngaji duluan gitu. Jadi saya yang paling parah nih. Enggak, tapi soalnya saya banyak pertanyaan-pertanyaan gitu, Tat. Ada kaitannya dengan Islam gitu ya. Terutama keputusan Allah gitu ya. Aduh, hampir aja gua. Yang ini dikasih bahagia terus. Yang ini dikasih susah terus. Yang ini walaupun udah kagak bener tapi dikasih menang mulu. Keadilan Allah kalau dipertanyakan kita stres, Bos. Keadilan Allah kalau kita pertanyakan kita stres. Ada suami istri kaya raya. Ya. Ya. Yang miskin ini selalu bertanya. Kenapa mereka? Padahal yang kaya ini juga bertanya juga tentang anugerah si miskin ini. Kenapa kok itu hidupnya damai? Nah, damai kok punya anak, gua kaya nggak punya anak. Kenapa orang mempertanyakan keadilan Allah? Sebenarnya dia putus asa. Bukan lagi mempertanyakan keadilan Allah. Dia lagi putus asa. Nyari duit nggak pernah ketemu. Mau kaya nggak pernah ketemu. Mau menang nggak pernah menang. Kontestasi kalah. Terus dia mempertanyakan keadilan Allah. Padahal dia sedang tidak mempertanyakan keadilan Allah. Dia sesungguhnya sedang putus asa. Dan lu mau bilang gue putus asa gitu, Sat? Bisa jadi. Secara psikologis. Jagoannya kalah. Jangan gue yang nanya dong, Gil. Ganti. Ini citra gue jelek nih episode ini nih. Tapi kan ada orang ke masjid karena putus asa, Bos. Bro. Dia nggak bisa kerja, nggak dapat kerja, nggak bisa usaha. Ya udah gue ke masjid aja. Tadi mau maaf ya sebelum. Tapi putus saya bagus kalau ke masjid. Bagus. Nanti Tatat sebelum Ustadz kepikiran aneh-aneh lucu-lucu itu emang tugas aneh nanya gitu tuh dari dia tuh. Dari Agil Samal tuh. Jadi kita sebenarnya tidak perlu misalnya mempertanyakan, menyesali. Karena nggak akan bisa kejangkau keadilan Allah itu. Nggak, untuk orang kecuali yang menang terus itu ya udah biarin aja berarti, Ustaz. Hah? Kalau ada yang menang terus udah biarin aja. Nah gue nyambung nih, Tat. Karena ada juga yang bilang menang terus itu bisa jadi anugerah, berkah atau istidroj. Iya, bahasanya. Istidroj itu Iya. biar Ustadz yang jelasin dah. Tapi Ya Allah. Dia doang nih. tapi gini loh, Ji. Jangan juga kita jatuh kepada buruk sangka. Nah. Kan nggak boleh juga kita buruk sangka. Betul. Oh, dia kaya karena jalan nggak benar. Oh, dia terkenal karena jalannya nggak benar. Oh, dia menang karena... Jangan juga begitu. Giliran menang nggak dilanjutin jalan nggak bener ya. Ya kan gue mesti hati-hati. Ntar nggak jadi komisaris. Oh, udah ada nih berarti nih. Belum, nggak ada urusan. Nungguin kalimat sakit, kagak dilanjutin bagian ini. Enggak, kalau komisaris mah udah. Tat kalau mau jadi komisaris emang daftarnya di sini, Tat. Oh gitu ya? Iya. Kayak ada orang. Bukan, dia... ini ada jalurnya kalau mau jadi Oh, komisaris. ngeri. Ada orang dia berdoa, oke bos, supaya selamat. Di kelas dia berdoa, ya Allah saya pulang mudah-mudahan selamat. Oke, di kampus nih bos. Tapi begitu di parkir motornya hilang. Terus dia nanya, Kenapa? kok saya minta supaya selamat, motor saya hilang. Oh gimana sih Tuhan ini? Nah itu kan keadilan yang dia pertanyakan, sesuatu yang tidak atau belum terjangkau oleh dia. Bisa aja gara-gara motornya kagak hilang, Yes. dia pulang naik motor terus kecelakaan segala macam gitu-gitu. Betul. Gitu dong, kalau ngasih bocoran tuh yang enak buat citra gue Intinya juga. tuh Jadi gue nggak Baik dipandang. sangka nomor satu itu bersahabat. Jadi maksudnya hands-up tuh walaupun sekarang belum menang yang dia dukung, tapi bukan berarti itu musibah gitu ya. Oh, terus aja. Oh, berarti itu juga ya. Terus itu juga. tadi kan Yang gue dukung beneran kok. Ustadz Yusuf kan tadi bilang nomor satu. Yang gue dukung menang. Nomor Bos, satu itu baik kan sangka. ada menang, ada benar. Ada menang, ada benar. Belum tentu menang benar. Kalau benar udah pasti menang. Bahaya. Masuk nggak? Masuk. Masuk. Cocok. Masuk. Seneng. Iya. Boleh nambah bahasa bahasa. Enggak, 3 mangkok Masuk. ini. pakai ini nggak pakai mie, ada pakai Enggak, udah. Cocok udah. Ustadz Yusuf Mansur tadi bilang nomor satu tuh baik sangka. Nomor 2 baru kita menang. Iya. Bener kan?
Nomor 3 low bet, men. Wah, lo parah lo. Parah nih malah. Parah lo. Gue bilangin lo, gue aduin lo ntar. Apa sih gue salah lagi ya? Gue emang udah curiga nih, Tan. Satu ya, gue disuruh pakai baju beginian. Iya. Gue pikir yang lain juga. Ternyata kagak. Dia malah pakai batik. Gue mah rada deket nih, lo lihat nih. Gue rada Hitam-hitam. deket ya, baju koko. Jadi tuh gimana ya? Saya ngerasa gimana gitu, Tan. Nah, Udah ini dapat pertanyaan dia nggak berbaik susah. sangka dia tadi. Ini Nggak baru berbaik lagi. sangka dia. Ingat nomor 1 baik sangka, Salah nomor lagi 2 gue. menang. Nomor 3 Wah, Mas Agil ternyata otaknya. Gue kira Hensat otaknya. Rusak. Pesannya buat penonton berisik nih Ustadz Yusuf. Ini kan kita sudah masuk hari ke-14 ya. Iya. Nah, ibadah puasa Ramadan. berapa? 14. 18. Masya Allah. 14. Ya? 14. Bener gua tadi 14. Iya kok cepet banget sih 14, udah 14 hari aja tadi. Iya, kalau Masya gua malah Allah. 15. Oh, ente duluan ya, Ter? Duluan, Nen. Nah pesannya apa nih Ustadz? Gua di Di Mekah bulan kan. puasa nih Ustadz. Oh iya. Hari pertama ya. Pesannya apa buat kawan-kawan penonton berisik ini? Di sisa bulan Ramadan yang akan kita jalani ke depan. Iya, kalau emang ada perjuangan yang harus diperjuangkan, tetap bersabar. Nggak bisa kita memperjuangkan sesuatu juga. Hari Senin kita jalan, hari Senin kita kudu kemudian jadi, nggak begitu. Jalannya terus. Dan pastikan perjuangan itu ada di kebenaran. Yang kedua, tetap jangan banyak menilai orang. Menang belum tentu bener, bener udah pasti menang. Iya, itu buat nyenengin lo tadi. Iya, 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 Iya. Tapi itu benar. Iya, iya, iya. Terus Ustadz? Yang kedua, selain kemudian kita kudu bersabar, tadi saya bilang kita mesti banyak baik sangka. Baik sangka bahkan kepada diri kita sendiri. Kita kalau nggak baik sangka kepada diri kita, kok susah juga loh. Iya, Ter. Jadi kayak apa yang tadi di contoh motor itu musibah kita lihat andai kata kalau tidak seperti ini mungkin kita Iya. bersyukurnya dinaikin berarti. Betul. Baik sangka ya. Teman berikutnya ya syukur kan. Hmm. Syukur. Misalkan apa syukurnya? Misalkan syukurnya dari sisi yang beranggapan dia membela kebenaran. Dia bersyukurnya bisa terus membela kebenaran. Kan bukankah itu sesuatu? Jadi nggak perlu gabung gitu Ustadz ya? Itu adalah Gua duduknya emang kursi panas ya. itu ada lagunya Tet. Apa ya? Dari yakinku teguh. Ya. Syukur. 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 benar. Syukur. Cakep itu. Tet, dari tadi sadar gak sih didudukin sama Mas Agil di situ gara-gara apa? Apa? Sekubu. Boleh. Iya, Tante. iya. Orang politik semua nih mereka Tante. Iya. Kalau kita kan santri, kalau gua sih. Ya siapa tahu kita jadi berkah ketua deket umum Ustadz. P3. Iya. Wah. P3 pesantren. Masya Allah. Gua mau nyelepetin tapi takut salah. Ada yang P juga soalnya. Iya. Iya benar. Kayak pesantren tapi nggak sampai 3 kata sih. Iya. Hidup lagi ntar. Oh hidup lagi. Ah, kita aminin Ustadz. Jadi. Jadi ya? Jadi. Jadi. Kan berjuang. Pesantren. Berjuang kayak tanaman yang di padang pasir. Nah, Ada pada yang apa namanya boy apa gitu. Itu 100 tahun baru hidup lagi. Dia selama 100 tahun tuh dia kayak mati gitu. Di tapi padang kan pasir. jangan sampai 100 tahun lagi satu kalau yang ini. Oh iya. Hidup dah insya Allah. Hidup lah insya Allah. Nggak tahu ya tanaman yang kayak batang kering yang suka di film-film karton yang film karton. Film koboi itu. Ya koboi yang gulung-gulung. Ah. Itu 100 tahun tuh dia hidup. Apaan sih ngomongin apaan nih? Ini cerita. Asli tapi beneran. Asli beneran dia. Ada tanaman yang Ada tanaman yang kayaknya udah mati. tapi padahal dia hidup. Padahal dia bukan padahal hidup, dia memang mati. Tapi dia pada waktu hidup. Pada waktu dia hidup. Jadi misalnya nih, ada sesuatu nih. Mau selesai nih Pak, Oktober. Belum tentu dia selesai Pak. Itu maksudnya gitu. Saya nggak ikut-ikutan. Pokoknya apa aja kita ini bos. Yang gini, yang kita bikin stres itu adalah kita wajib. Itu yang kita jadi stres. Perjuangan kalau judulnya wajib menang, wajib hasil, wajib dapat, wajib lolos, wajib lulus,
wajib kaya, susah. Anggap aja sunnah. Yang wajib itu ikhtiarnya. Tat, ini mohon maaf nih ya kalau pertanyaannya nggak berkenan nih. Iya. Ustadz-ustadz yang terkenal itu kan tajir ya Tat ya. Itu yang bikin ustadz-ustadz yang nggak terkenal tuh pengen terkenal biar tajir. Itu bener nggak tuh prinsip kayak gitu? Nggak benar. Harusnya gimana Tat? Iya, itu PR buat yang pada terkenal dan tajir juga untuk menyampaikan perjuangannya kepada mereka yang juga belum tajir atau belum terkenal. Bahwa bisa jadi pandangan sempit yang belum terkenal dan belum tajir memotong kompas seakan-akan orang-orang yang sudah berhasil dan tajir itu mendapatkan kayak Senin kemarin Selasa gitu. Oh, Contoh kayak saya. ya. Ya saya misalnya kan. Nah, Perjalanan kita dagang es, ya di ubur-ubur Satpol PP. apa segala macam. Emang nggak dihitung. Kan harusnya kalau emang lu mau, lu jalanin juga dong. Jangan lihat sekarang doang, lu jalanin juga dong. Kita dibulinya, dicaci makinya, lu mesti mau juga dong. Jangan emang dipujinya doang. Mau nggak lu? Sakit-sakitnya, dimaki-makinya sama orang. Difitnah. Jadi kita mesti ngajarin juga bab yang itunya. Dan nggak apa-apa kalau emang ada yang mau sebagai motivasi yang baru-baru. Oh ya enak ya jadi si A jadi si A. Bagus. Jalanin. Ya lu jalanin dah biar jadi gitu. Gitu ya. Ya pemirsa. Ini apa sih? Penonton berisik. yang- Pemilih, bukan? Bukan. Udah lewat. Udah lewat. Penonton Pengamat berisik, industri. Ya, biasa pemirsa dia. penonton berisik yang berbahagia dimanapun Anda berada. Itulah perbincangan Ramadan kita. Asik. Lagunya. Lagu belum? Ada indung-indung kepala lindung. Tadi Mas Imam bilang istidroj udah tahu belum artinya? Istri apa? Istidroj. Apa itu istri? Sebangsa tajil, bro. Serius Bang? Iya temennya takjil. Punya salah, punya keburukan. Nah, kalau bahasa Jawa dilulu. Nah, dipur. Pur. Gitu. Dia keropos. Ntar cuman satu jarum doang, pem. Gitu. Tapi makasih, Tat. Anda jadi tahu, walaupun kayak gitu, tapi harus tetap berbaik sangka ya, Tat. Kita nggak boleh berburuk sangka ya. Gayo. Kan kita nggak tahu Allah nyiapin apa. Iya benar. Iya benar. Benar. Kita nggak tahu Allah nyiapin apa. Bener. Masya Allah. Amin. Terima kasih Ustadz ya. Makasih, Sudah Ustadz. Jasa mampir sampai. di Kasih gitar, obrolan kasih. kita. Kasih gitar. Gitu. Kasih gitar. Indung dia nyanyi. Soalnya tadi dia nyanyi nggak ada yang tahu kita, dia doang yang tahu. Dia sure Kita sendiri. bikin romantis. Iya. Bikin paling romantis. Udah, kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Ini sekali lagi terima kasih Ustadz Yusuf Mansur. Yap. Terima kasih buat Insya Allah. bakso keliling yang sudah jadi sponsor kita Bismillah. hari ini. Berkah terus. Ya, Mam lo mau ngomong nggak? Enggak. Kan yang Makasih. banyak cobaannya lu nih ada hari ini. Dia nggak cerita aja, cobaannya juga banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.